Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Dwi Septiana, NPM 19170510066 dari kelas A. Nah, pada pengantar organisasi komputer ini, saya akan membahas materi tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Yang pertama ada pengertian set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Nah, set instruksi sering juga disebut dengan bahasa mesin atau machine code. Nah, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti dengan bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau seorang programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil yang akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada yaitu alamat-alamatnya disebut pengalamatan. Dan lalu ada elemen-elemen instruksi mesin. Yang pertama ada operation code atau opcode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Lalu ada source operand reference adalah input operasi. Lalu ada result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Lalu ada next instruction reference, yang mana elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Nah, operan dari suatu sistem operasi dapat berada pada yang pertama memori utama atau memori virtual. Kedua ada register CPU. Lalu yang terakhir ada perangkat input dan output. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Nah, di sini instruksi-instruksi aritmatika dan logika, di mana instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Selanjutnya ada data storage atau penyimpanan data, di mana di sini instruksi-instruksi memori. Instruksi-instruksi memori ini diperlukan untuk memindahkan data yang terdapat di memori dan register. Lalu yang ketiga ada data movement atau perpindahan data, di mana instruksi input dan output. Nah, instruksi input dan output ini diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Lalu keempat ada control atau test and branch instruction atau instruksi pemeriksaan dan percabangan. Nah, instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.